Bung Fe, adakah yang mau ditanyakan kepada ini manajer timnas bisa berbincang dengan kita di sini? Atau mungkin jangan-jangan titip pesan ini seperti apa? Iya Pak Marji, sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk seluruh tim juga. Saya melihat memang penampilan sangat luar biasa yang Mbak Caca ya, bagaimana penampilan ketika melawan Australia, melawan Korea ini berbeda sekali ya. Saya juga sempat juga pada saat diundang di sini juga mengatakan bahwa sebenarnya keuntungan ketika kita menghadapi Korea. Karena Sintayong ini adalah orang yang juga pernah menukangi tim nasional Korea. Dan tentunya semua akar sampai apa bau-baunya dia tahu gitu. Sehingga akhirnya bagaimana sistem permainan ketika lawan Korea ini itu menarik sekali ya, Brede ya. Lawan Australia, kita pada saat kehilangan bola, kita tidak melakukan pressing di depan di area permainan lawan. Tapi mungkin Coach Sintayong tahu, jangan sampai Korea berkembang, dia langsung memberikan pressing di depan. Sehingga akhirnya Korea tidak berkembang. Nah, yang mungkin saya mau nitip tanya nih ke Pak Marji nih, Pak Marji. Apakah mungkin, pastinya pas pada saat break pertandingan, akan ada tuh namanya simulasi-simulasi dilakukan oleh tim nasional untuk menghadapi Uzbekistan. Karena pada saat Uzbek main kan, tim pelatih kan nonton nih, pasti akan melihat nih bagaimana kelebihan bahkan juga kekurangan dari tim Uzbek. Tapi di satu sisi pasti juga Coach Sintayong juga pasti akan mencoba memperbaiki nih bagaimana kelemahan di tim kita juga. Jangan cuma hanya melihat tim lawan begitu. Gimana Pak Marji? Bagaimana Pak Sumarji? Ya, Bung Fe, terima kasih ya. Waduh, ini kita nggak pernah ketemu darat, ketemunya cuma di layar kaca ini. Ya Pak Marji. Jadi gini, seperti apa yang dipertanyakan, kami sudah mempelajari itu semuanya dan itu sudah disampaikan kepada para pemain. Karena kan kita ini selalu ada yang namanya classroom, dan classroom itu bisa dadakan gitu. Ketika kita melihat perkembangan yang akan kita hadapi adalah lawan yang kuat, lawan yang tangguh, dan lawan yang mempunyai banyak strategi. Nah, dari strategi itu kan semuanya kita pelajari. Dari situ kita selalu sampaikan kepada para pemain saat di classroom. Nah, setelah itu nanti kan kita praktekkan gitu. Jadi memang kondisi itulah yang dari awal Piala Asia ini ya, kita sejak di Dubai sampai dengan saat sekarang ini selalu pergunakan. Artinya apa yang dipertanyakan saya kira sudah terjawab dan tidak perlu lagi harus punya rasa khawatir. Yang penting sekarang ini saya selalu menekankan kepada para pemain dan juga mohon maaf nih para supporter yang ada di Qatar untuk tidak melakukan hal-hal yang mengganggu anak-anak, terutama ini kan berkaitan dengan ini kan euforia yang berlebihan kan nanti akan berdampak di para pemain, sehingga itu yang harus saya jaga gitu. Oke, mungkin saya juga ingin bertanya ya kepada Bung Fe sendiri ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini, jikalau ketika mengalahkan Korea Selatan karena memang Sintayong punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana kemudian timnas di Korea Selatan seperti apa. Uzbek ini kan tidak ya. Apakah ini juga mengatakan bahwa ini bisa jadi catatan juga untuk Coach Sintayong? Ya betul, tadi sudah dikatakan oleh Pak Marji juga ketika pada saat Uzbekistan melawan Arab Saudi mereka semuanya menonton, artinya mereka harus melakukan evaluasi untuk mencoba meramu strategi untuk menghadapi tim Uzbekistan sendiri. Kalau kita berbicara tim Uzbekistan ini kan cara permainnya kayak tipikal Eropa ya. Mereka bermain itu cepat dengan bermain di sektor wing juga yang sangat luar biasa. Ini mungkin jadi antisipasi. Kita bermain dengan 3 pemain sejajar di belakang. Kita bermain dengan 3-4-3. Ini kejadian ketika pada saat kita kebobolan kedua ketika melawan Korea. Dimana ketika kita overconfident semua agak sedikit naik ke depan, meninggalkan 2 pemain. Ketika pada saat kiper dari Korea dapat bola hanya 1 throw, lemparan ke depan, langsung berhadapan 2 lawan 2 tuh pemain kita tuh. Walaupun memang pemain kita yang selebihnya turun transisi defense tapi terlambat karena ada finishing. Nah, menguntungkan ketika itu Koreanya kan langsung melakukan defense. Ketika udah skor 2-2, mungkin mereka yakin ya mereka akan menang di adu penalti. Nyatanya kita yang lebih beruntung gitu. Nah, ini mungkin saya pikir salah satu hal mungkin yang pasti akan pelatih lakukan ketika menghadapi setiap lawan yang akan dihadapi, pastinya akan ada simulasi di latihan dan juga mencoba meracik strategi yang pas. Sesuai dengan pemain ya, yang akan siap dimainkan nanti. Pak Dede, ada tambahan tidak sih pola permainan lawan dengan gaya Eropa dengan bermain cepat ini bisa menjadi keuntungan buat kita atau justru ini jadi buntung kita, jadi harus khawatir juga, atau bagaimana? Jadi pengamatan saya selama melihat permainan Uzbekistan itu dia lebih mementingkan serangan-serangan dari wing. Karena kita lihat waktu terakhir lawan Vietnam, lawan Kuwait dan lawan Arab Saudi itu gol-gol terjadi Uzbekistan itu adalah dari wing. Dari wing dan dari bola-bola serupas langsung menusuk ke gawang, ke gawang lawan. Nah untuk itu pemain-pemain kita harus waspada di situ. Karena saya memang selama ini memperhatikan kalau bola-bola dari crossing itu pemain-pemain kita suka hilang kontrol di situ. Nah ini untuk pelajaran
untuk menjadi Coach Sintayong maupun Pak Sumardi sebagai manajer itu bisa mengantisipasi seperti itu. Oke, ya sering kebobolan untuk bola-bola crossing ini. Pak Marji bagaimana? Ya. Terima kasih nih saran masukannya. Semua sudah terangkum dan semuanya sudah tercatat dengan baik. Sekali lagi, jadi tadi di awal saya sampaikan, Coach Sintayong ini detail sekali. Hanya sekarang tinggal bagaimana kita meyakinkan anak-anak agar supaya mau menjalankan sesuai dengan instruksi. Jangan anak-anak jalan tidak sesuai dengan instruksi. Kan selalu itu yang disampaikan Coach Sintayong. Baik. Jadi sekali lagi kalau katanya dengan soal detail sudah sangat detail karena saya ada di dalam jadi saya tahu persis. Baik, Pak Marji ditahan dulu, nanti saat lagi kita tahu bahwa ketika kita bisa mengalahkan Korea Selatan pemain naturalisasi kita disorot. Kita tahu bahwa perjuangan ini adalah seluruh timnas Garuda muda pemirsa. Tapi kita juga harus tahu kira-kira nanti siapa yang bisa punya peluang besar untuk mencetak gol usai jeda berikut.